Akang bener, ini mau ke Jaroh ke tempat ini, makam ini. Iya Ki. Dari situ tunjukin lah, ini serius. Mau ke tempat itu serius, soalnya gak ada orang yang mau berani ke sana. Dan ternyata dia nyebrang deh, naik ke tebing itu ditebas semua. Jalur, dia bikin jalur sendiri. Beres dari situ, langsung dah, yuk pulang. Nyari jalur itu teh. Sama sekali gak ada. Ya. Gak ketemu. Itu teman saya yang tinggi besar, rambutnya gondrong juga. Dia duduk bekas saya. Begitu duduk kaki. Lidahnya menjulur. Matanya kembali putih. Jadi nahan sakit, lidahnya keluar sepanjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Kumaha Daramang. Alhamdulillah. Semoga kalian yang selalu setia nontonin channel podcast Ria Puspita Official dikasih keberkahan, rezeki yang berlimpah, kesehatan. Nah, kalau yang lagi sakit biar diangkat penyakitnya. Yang lagi seret banget nih, tahun 2025 seret, di 2026 semakin bahagia lagi, rezekinya mengalir lagi. Nah, kalau kalian mau jadi narasumber aku, mau di studio atau ikut di lokasi penelusuran, boleh langsung hubungi admin. Nah, chat aja, kasih tahu ke admin kalau mau ikut punya cerita seru, mau ikutnya di penelusuran, sekalian ikut penelusuran silakan. Tapi kalau yang masih nanyain aja bagaimana caranya konsultasi penanganan berobat, pokoknya intinya itu ke admin Ririn dan admin Sasi. Di sini nomornya. Teh belum dibalas juga, sabar. Satu-satu nanti dibalas chatnya. Karena kalau belum dibalas ya aku belum kasih jawaban juga. Karena pasti aku lagi ngerjain pasien atau lagi syuting kayak gini. Oke, kita langsung aja kenalan. Narasumber kita udah pernah datang ikut ke tempat lokasi aku syuting podcast. Nah, kali ini banyak requestan dari para sahabat mistis minta untuk ceritanya Bang Rohman. Siap. Untuk diceritain kembali di studio karena biar khusuk katanya. Biar kayak ceritanya menarik nih. Jangan sepotong-sepotong doang karena kemarin kita ke tempat lokasi ya, Bang. Benar. Assalamualaikum, sampai lupa kan tuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kali ini mau cerita yang mana nih, Bang? Paling lanjutan yang kemarin teh. Boleh. Ya. Perjalanan ke Gunung Pancar. Ke Gunung Pancarnya. Oke, silakan. Kita mulai. Ini kejadian teh kemarin itu kan tahun 2010 deh. Tahun 2010 itu ritual dampar. Nah, lanjut ke beberapa tahun kemudian itu saya itu ikut ke pengajian, salah satu pengajian yang ada di Kota Bogor. Nah, dari situ saya ikut. Nah, ternyata si pengajian ini, kumpulan pengajian ini suka ngadain ini jaroh teh. Oke. Jaroh ke tempat-tempat keramat gitu kan. Nah, waktu itu saya ikut. Nah, karena saya yang tahu makam keramat itu, saya ikut teh. Ikut sama kumpulan pengajian ini. Dan ternyata saya ajak ke tempat kaki Gunung Salak, salah satunya di makam keramat Salaka, ada di daerah situ ya. Saya gak bisa nyebutin. Iya. Ya. Datang ke situ, datang ke kunciannya itu, Akang bener, ini mau ke Jaroh ke tempat ini, makam ini. Iya Ki, bisa tunjukin jalannya. Kalau saya sendiri gak bisa, kata kunciannya. Kalau abang benar-benar mau ke sana sama rombongan, cari aja yang namanya Pak Ojak, gitu. Pak Ojak yang rumahnya di pinggir jalan. Gak lama kemudian saya ke situ barengan sama berapa motor, 5 motor, anak-anak pengajian semua. Dari situ jalan bawa motor, ketemulah itu kan rumahnya ini. Saya tanya, ternyata yang ditanya itu anaknya, anaknya beliau. Sampai panggil lah bapaknya itu keluar. Saya tanya, saya nyari siapa? Nyari Bapak Ojak. Ya. Mau nyari ini apa maksudnya ke makam keramat ini ya. Si Abah Ojak udah ngerespon, udah tahu dia. Dari situ tunjukin lah, ini serius. Mau ke tempat itu serius, soalnya gak ada orang yang mau berani ke sana. Sekali lagi ditanyain tuh. Kekeh dia teh gitu. Takut gak tahu apa gitu ya. Nah, dari situ saya yakin
sama meyakini semua ya anak-anak rombongan ini. Ini bener mau serius mau ke sana? Iya. Ya udah gitu. Dia si abah-abah ini si Aki ini dia siap-siap teh. Pakai sepatu bot gitu kan, bawa ini tali Oke. tali tambang sama parang. Buat Parang. safety ya. Iya. Di situ ternyata itu kan posisi rumahnya di pinggir jalan, rumahnya ini jalan, sini tuh tebing ke atas teh, di puncak. Dan ternyata itu si abah, ya udah kita Bismillah, kalian itu ikutin saya, jangan sampai lepas. Dan ternyata dia nyebrang deh, tebing naik ke tebing itu ditebas semua. Jalur dia bikin jalur sendiri. Saya dari belakangnya ikut ke atas di posisinya gini. Jalan halang-halang itu tebasin semua, cuma cukup satu orang gitu. Habis nyampe ke puncak, si abah ini, si Aki Ojak ini, ya udah kalau kata bahasa Sundanya, geus ya tepi dieu. Nanti kalau mau turun ikuti jalur tadi aja. Gitu. Kalau abah mau cari rumput buat kambing. Gitu. Ya udah Pak, hatur nuhun, makasih gitu ya. Nah, jadi pergi tuh Ojak kita tuh istirahat ke teh. Sana perjalanan dari bawah ke atas itu lumayan lah. Nggak kelak-kelok tapi lurus atas. Nah dari situ kita habis berdoa 5 menit lah berdoa. Ada berapa orang anak-anak teman saya semua itu beres dari situ langsung dah yuk pulang nyari jalur itu teh. Sama sekali gak ada ya. Gak ketemu. Sampai saya di situ kewalahan nyari tempat buat balik lagi ke bawah. Gitu. Dari itu saya nenangin semua orang, anak-anak saya, teman-teman saya itu. Dari situ kita nyari sengaja kita berpencar. Coba kamu cari ke arah sana. Kamu cari ke arah sana. Saya tetap penasaran jalan yang tadi itu gak ada teh. Itu kan udah ditebasin. Iya. Dia kan udah bikin jalur pakai tambang, tali. Gak ada teh. Itu ketutup semua, alang-alang. Nah dari situ saya berdoa sama Allah, mudah-mudahan dibukakan jalan, gitu kan. Dan alhamdulillah itu jalan kita lurus saja terus. Itu kan posisi puncak. Ini jalannya kita taiki, kita lari jalannya ke sini. Jalan ke sini lurus. Gak tahu kenapa itu disasarin jalurnya ke situ lagi. Balik lagi. Berapa kali tuh Bang? Ada 3 kali. Oke. Sampai kita naik ke yang nggak boleh dilewatin sama pendaki mungkin. Jalur rawan. Itu naik ke atas. Posisinya naik ke atas ke Gunung Salak. Dari situ kita istighfar. Tengah jalan itu udah istighfar. Udah berhenti. Jangan ada yang jalan sendiri. Nah dari situ kita berdoa bareng-bareng. Ada satu anak yang kalau kata Sunda itu ngeliat deh. Tengil lah. Oke. Berapa orang itu? Semua total? Itu ada 11 orang. Dari 11 orang satu nih yang tengil banget. Iya tengil banget ini. Sok tahu dia. Dan ternyata berguna juga tuh di waktu itu kan. Kalau lu bener tahu, tunjukin jalan. Gua sama teman-teman yang lain ngikutin. Dan ternyata dia bobol teh. Bobol jalan yang di darurat itu gak boleh dilewatin, dibobol. Dan ternyata itu muter teh. Jadi jalur yang tadi kita itu, ya kan, balik lagi ternyata di bawahnya itu ada jalan. Oke. Dan akhirnya tuh kita nyampe jalan. Itu tengah siang bolong ya itu. Kita diputer-puterin situ aja. Berapa jam itu Bang diputerin? Ada 3 jam. Masya Allah. Ke situ lagi, balik ke situ lagi. Balik lagi ke situ. Jadi putar-putar. Nah dari situ udah kita balik. Mau izin ke Pak Ojak ini gak ada orang. Ya gitu izin ke yang nganter itu. Gak ada di rumah. Nah dari situ saya izin ke anaknya yang ada di rumah itu kan. Izin kita pulang beres. Gitu kan. Nah ternyata ada riwayat itu si makam keramat itu gak ada yang berani ke situ. Ya, Cuma kita aja. Makanya kan berapa kali tuh Bang Ojak juga Pak Ojak itu nanya kan, iya. yakin berkali-kali kan. Berarti kamu baru pertama deh yang naik ke situ.
Iya. Atau ada sebelumnya? Gak ada. Itu posisi di puncak itu gak ada yang berani. Nah dari situ saya pulang bareng kan, nyampe pulang ke tempat pengajian, saya pulang ke rumah langsung kan, pulang ke rumah. Nah dari situ ketemu ini ada satu orang yang ngontrak. Kan di rumah itu kan, kampung saya itu kontrakan banyak teh. Ada ini rumah saya, ini di sebelah samping kanan ini ada rumah kosong. Yang udah lama teh gak pernah ada yang ngisi, gak ada yang berani gitu kan. Dan malam itu ada yang ngisi. Baru Ada yang tuh. ngisi, namanya itu Abah Hanto sama istrinya berdua ngisi di situ. Nah semenjak si Abah Hanto ke situ tuh belum kenal sama saya, belum ngobrol berdua, belum ada gitu. Ada singkat cerita 2 minggu kemudian ada kakak saya. Kalau saya kan jarang di rumah teh ya dulu, larinya ke keramat gitu kan, nyari penelusuran. Nah dari situ waktu itu hari Jumat. Teh, saya dikenali sama kakak. Kalau di rumah kan saya panggilannya Makmur ya. Iya. Makmur, iya bang kenapa? Enggak ini, itu tetangga sebelah pengen ketemu sama kamu. Siapa? Namanya Abah Hanto. Oh ya udah nanti aja deh, gampang gitu kan. Itu hari Jumat. Nanti aja gampang. Kalau sekarang saya gak bisa ketemu gitu kan. Nah berangkat, pulang malam berangkat, pulang malam tiap hari. Singkat cerita seminggu kemudian itu di hari Jumat, beres Jumatan, saya dipanggil. Nah, dipanggil ketemu kan jalan bareng tuh balik berdua. Nah, Abah saya berdua jalan. Tepak sama gini. Weh, kemana aja? Abah kenal saya? Enggak, kamu kemana aja? Ada. Yuk ngopi, ngobrol, langsung aja ngopi. Si Abah Hanto yang ngontrak itu. Ya bah, kedap. Bentar gitu kan. Saya mau ganti baju dulu. Nanti saya ke rumah deh. Dari situ saya ke rumahnya, beres-beres ya. Rumahnya langsung. Duduk berdua. Datanglah istrinya, si Umi. Datang istrinya. Kenalan kan. Ternyata berdua. Begitu duduk berdua ini teh. Ini Abah, ini saya gitu. Duduk ngobrol, dia nanya sih. Susah amat sih mau ketemu sama kamu. Emang kenapa? Enggak, saya pengen ngobrol sama kamu. Cuma saya tawasulan itu 3 kali baru bisa ketemu sama kamu. Karena apa, saya juga gak berani ketemu, nemuin langsung sama kamu. Nemuin saya itu dia gak berani langsung. Dia bilang itu tawasulan dulu 3 kali baru bisa nemuin saya. Dan berani gitu. Nah dari situ datanglah si Umi kan, si ibunya datang bawa kopi. Bawa kopi 2 tengah-tengah. Itu pasti Umi gini teh. Itu dari dapur itu kan kelihatan. Yang gini teh. Cewek. Oke. Mukanya hancur. Hancur. Kelihatan di tembokan itu sebelahan. Rambutnya gini. Saya gini si Umi Dini jongkok bikin kopi. Saya ngeliat gini. Astaga. Apa ini? Setelah si Umi bangun. Bawa nampan ke dapur. Saya tanya sama Abah Hanto. Abah maaf, Abah di sini sama siapa aja? Dia jawab berdua. Suami istri. Kalau anak belum ada yang kesini semenjak kontrak di situ. Wah, saya diem nih, gak banyak ngomong teh. Karena segala yang nongol gini, udah balik lagi. Satu gitu kan. Terus ngobrol. Nah ternyata si Abah ini, dia itu cerita-cerita ya. Si Abah ini dulunya itu punya ilmu hitam. Riwayat dia. Gitu. Iya. Kenapa dia tobat, masuk ke ilmu putih, dia itu ketemu salah satu temannya yang baru. Nah dari situ nanti kamu juga, saya gitu. Kamu juga Mur, nanti bakal ketemu sama teman saya gitu. Ya saya begini kalau saya ini senengnya jaroh kemana-mana gitu kan, makam. Nah justru itu nanti juga kamu bakal berhenti, kata dia, kata si Abah Hanto. Mungkin nama saya itu udah nyampe duluan ke temannya ini nih ya, lewat si Abah Hanto ini.
Dan ternyata gak lama kemudian itu saya dengar suara langkah kaki. Jadi posisi rumah gini, ini rumah saya, rumah kosong kontrakan ini. Nah di ruangan itu ada jalan kecil yang urusan ke dapur. Di situ ada suara lari, refleks, kejar, gak ada. Itu dua itu bisnis yang dikontrakan ini ya. Nah dari situ saya ngobrol-ngobrol sama Mbah Anto ini yang dapat julukan Baki Jang gitu kan. Dan dari situ ngobrol-ngobrol, gak lama kemudian itu dia video call sama temannya yang si Abah ini sadar gitu kan, masuk ke ilmu putih dari ilmu hitam. Iya. Kalau saya kan penasaran, apa benar Bah ada buktinya gak? Buka baju teh. Ternyata di sini ada sobekan. Itu bekas parang benda kecil. Dia kalahnya sama gitu. Pisau-pisau yang kecil itu dia kalah. Oke. Ilmu kebal. Dia kalau misalkan mau manggil sesuatu apapun itu dia minum. Minum apa? Minum minuman keras. Oh gitu. Kalau Miras. Miras. Iya. Dulu kan ada kayak gitu. Kalau mau ngapa-ngapain minum aja itu. Apapun bisa gitu. Cap tikus biar jadi tikus. Biasanya kayak gitu ya. Iya, ada. Saya sempat bingung gitu. Masa sih Bah kayak gitu? Kalau mau apa-apa minum dulu berapa? Nah dari situ karena udah saya lihat badannya ini ada besetan, jahitan. Oh gitu Bah. Gak lama gue video call. Setelah video call si Abah ini sama teman si Abahnya ini namanya si Hendy, ya kan, si Hendy. Video call gini. Assalamualaikum, Mas, ini orangnya ada. Oh dia langsung to the point begitu? Iya, Mas ini orangnya ada yang pernah saya ceritain. Ini mau sama Mas Didi, Mas Hendy apa sama saya? Kata si Abah tuh. Kasih lihat gini, ke muka saya teh. Ini orangnya. Wah Abah, ini mah jangan sama Abah. Ini sama saya aja nanti. Nanti ketemu sama. Soalnya ini bagus. Ini barang bagus kata dia gitu kan. Jangan diapa-apain, ini Mau masih dijual Nek mungkin. masih murni kata dia gitu kan. Iya. Gak ada campur tangan apapun gitu. Wah. Nah dari situ saya bingung, Bah mau ngapain sih Bah? Ini si Hendy itu siapa sih? Gitu. Nanti juga kenal kamu. Singkat cerita, itu waktu hari Sabtu, saya masih ingat hari Sabtu sore, saya telepon. Assalamualaikum, Mur sini. Kenapa? Ini si Mas yang saya ceritain ada di kontrakan. Sore datang, masuk, salaman dah, lihatnya udah beda. Ngobrol-ngobrol, saya nasehatin, gue kasih masukan, nasehatin, terus dibukalah semua apa yang saya cari itu dalam perjalanan jarah itu teh, jarah makam sana sini ke tempat keramat, kasih tahu sama dia penjelasan. Nah, gak lama kemudian itu dia cerita, ya udah daripada kamu gak kemana-mana gitu kan, mending ikut nongkrong aja sama kita. Emang ada siapa aja di tongkrongan? Kurang lebih kata dia ada 15 orang. Oke. Di tongkrongan perkumpulan ini bisa disebut perkumpulan spiritual. Nah, perkumpulan spiritual ini kata dia itu dari berbagai agama deh. Ada agama, campur agama lah di situ di dalamnya kan. Nah dari situ saya ngobrol-ngobrol sama Mas Hendy, diberesin. Ternyata Mas Hendy ini ke kontrakan itu bukan cuma buat ketemu saya, tapi netralisir kontrakan itu. Oh, soalnya emang ada niat itu. Iya, ada sumur juga di belakang. Oh, kayak sumur burung kali, sumur yang udah nggak kepake. Iya, udah lama banget sumur itu. Ternyata saya dari gitu ngobrol, kita ngopi ngerokok, dia netralisir, dia yang disuruh kan, dia liatin aja. Nah, singkat cerita itu maghrib deh, dan maghrib masih di situ kan kontrakan, dengan suara cekikikan. Suara cekikikan itu suara kuda, kayak kuda, gitu. Iya, kuda sendiri bukan ramean gitu ya, kayak kuda kerajaan. Dari situ saya tanya ke Mas Hendy, Mas, maaf dengar suara gak tadi? Iya. Itu siapa?
kata saya gitu. Enggak, bukan siapa, nanti juga tahu. Nah, gak lama kemudian teh si pengawal datang dua. Pengawal dengan pakaian rapih gitu, pakaian udah kayak kerajaan. Itu 2 orang. Saya tanya lagi, Mas Hendy, maaf itu di luar siapa? Itu prajurit Mas Dedi bukan? Mas Dedi bukan? Enggak, bukan. Biarin aja. Enggak, dia bilang, mau sama saya apa sama kamu? Prajurit itu bilang. Oh, saya udah lihat ini udah diem deh, gak berani ngomong gitu kan. Nah, dari situ sekitar jam 9 lah kita pamit. Nah, sebelum pamit saya diamanatin. Panggil kan dia Roman ya. Iya. Dia yang ngasih nama Roman itu awalnya dia gitu, si Mas Hendy ini. Nah, Man, nanti hari Sabtu besok kamu ikut ngumpul aja bareng sama anak-anak di gak jauh rumahnya di kontrakan. Nah, singkat cerita itu saya datang ke sana teh berdua sama Mbak Hanto boncengan datang ke masuk. Begitu masuk di kumpulan ini ada 15 kurang lebih ya 15 orang duduk di teras begini. Itu kan posisi tempatnya ini kan jalanan ya, jalan tebing, ini tebing jalan, ini rumahnya. Saya duduk di teras itu sama Abanto, Sandy, Frankie, sama si Yudi, si Wahyu banyak gitu. Begitu duduk ini, itu pohon pisang, poci, pocong. Tapi jelas banget. Jelas, itu pas di tebing banget itu. Nah, ngapain dia? Cuma duduk, mantau aja. Cuma mantau doang, liatin kita. Nah, dari situ duduk, itu ada terbang. Ada yang terbang itu posisi dari base camp. Kita kan namanya base camp teras. Muncul, terbang cuma tongkatin. Kayak orang dulu. Nah, kalau saya bilang sih, itu leluhurnya yang punya rumah. Kalau dulu, orang Tionghoa lah. Ini terbang. Terus saya tanya sama Abah Anto. Abah, maaf, itu siapa lagi sih? Udah mah di luar ada, mau di dalam juga. Udah diem aja kamu. Jangan banyak ngomong. Bukannya gak banyak ngomong, gak kelihatan gimana gitu kan. Itu masih full tuh ya. Kalau sekarang saya bisa ngatur ya. Alhamdulillah gitu. Bisa ngatur, kadang bisa lihat, kadang enggak. Kalau dulu enggak full. Sering gitu kan. Nah, dari situ kita sebelum kita masuk itu sebenarnya ada teman saya si Anto ini, Abah Anto ini, dia rekomendasi ke Mas Hendy. Mas Hendy, kenapa si Rohman gak disuruh ke Gunung Pancar aja? Buat apa? Enggak, itu mah istilahnya sebelum masuk kumpulan ini, kita tes aja, suruh ke sana. Kata saya, Gunung Pancar mana nih? Babakan Madang, kata saya. Kata Mbah Hanto, iya itu Babakan Madang. Oh, kebetulan saya ada di situ. Tapak tilas kakek saya di situ. Tapak tilas kakek saya, wah saya, amang saya di situ. Nah, kebetulan saya Mas, belum pernah ke sana nih, ya kan? Ya udah, kapan jadwalin? Udah minggu depan aja, kata yang punya rumah gitu kan. Nah, dari situ kita siap-siap tuh. Singkat cerita, 1 minggu kemudian hari Sabtu sore kita kumpul jam 2 teh. Kumpul jam 2 itu, sebelum kumpul itu saya lupa. Kalau kan dulu pakai motor Beat deh. Motor Beat ibaratnya motor Beat kesayangan saya gitu kan, satu-satunya. Nah, segitu ibaratnya saya mau ini apa? Mau cek aki cabut kan. Gak ada aki cabut motor. Saya titipin adek, suruh, "Dek, maaf ini tolong casin," gitu kan. Habis itu kelupaan. Gak taunya kita langsung berangkat ke motor itu. Apa digenjot, starter bisa nyala kan sore jam 2 itu berangkat. Tapi gak tahu motor itu ada akinya. Emang gak ada? Gak ada, gak pakai aki. Gak pakai aki. Terus? Nah, gak pakai aki. Dia begitu nyampe base camp, saya gak pernah cek itu, lupa. Cek bawahnya itu enggak. Nyampe base camp, kita berangkat tuh jam 4:30, gerimis kan. Sebelum berangkat itu ada satu kata-kata dari mereka ya. Kumpulan-kumpulan ini teh. Sampai nunjuk saya gini. Ibaratnya, lu bener, serius lu sanggup ke sana?
puncak Gunung Pancar? Kata saya insya Allah. Mm-mm. Itu satu orang. Ada 2 orang lain yang kayak gitu, ibaratnya menyepelekan seseorang gitu kan. Setelah mereka ngomong itu, bisikan muncul. Saya masih ingat itu bisikannya. Kalau kata orang Sunda ini, areku siapa aku aing. Ini langsung merinding deh saya. Sampai saya nahan, jangan. Dengan saya ngomong sendiri, jangan. Merinding. Istilahnya kalau kata areku siapa aku aing, itu udah kasar. Udah parah banget. Saya redam, jangan. Kita berangkat tuh jam 4:30 kan, udah gerimis berangkat, udah bismillah berangkat. Berangkat nyampe Gunung Pancar itu kita parkir motor. Saya boncengan sama Abah Hanto berdua. Nyampe jam 4:30, jam 5 lah, jam 5. Nyampe itu nggak langsung ke atas teh, karena cuaca gerimis kan. Nyampe di lahan di bawah, masih di bawah gitu. Masih di bawah. Ternyata si Hendy ini dia istilahnya kalau kata ini mah ritual dulu kan ya. Ritual beres ada 5 menit di bawah itu. Dia ada bisikan lagi. Bisikan itu muncul lagi. Kayak kok aing di luhur. Siapa cicing weh. Rinding. Bilang gitu. Mending di kiri. Dua-duanya. Areku siapa ku aing. Namun ku aing kayak tinggalikan di luhur. Bahasa Sunda. Nah dari situ saya bilang diri saya sendiri gitu. Gak usah, jangan gitu. Gak lama kita istirahat di bawah ini, ada berapa langkah itu ya. Itu rombongan kita yang berangkat itu kalau gak salah 13 orang ya. Oke, cukup banyak ya. Cukup banyak, 13 orang kita naik. Saya pertama naik ke atas, yang kedua itu si Indra, 3 Bahanto, yang keempat si Wahyu, Prengki, Yudi, semua gitu ya. Mas Hendy ada masuk. Begitu tangga istirahat, betul naik satu. Ada kan tempat peristirahatan, bangku panjang. Saya sengaja sembari nungguin mereka. Pada naik karena orang tua semua kan. Dia duduk ini dia. Ini saya, teman saya, ini saya. Bangkunya panjang, kita duduk. Begitu saya mau ngelanjutin, saya berdiri deh. Saya berdiri gini, itu teman saya yang tinggi besar, rambutnya gondrong juga, dia duduk bekas saya. Begitu duduk kakinya, lidahnya menjulur, matanya kebalik putih, jadi nahan sakit, lidahnya keluar sepanjang, menjulur keluar, matanya kebalik putih semua, yang gini langsung pada menjerit semua. Orang tua semua, sampai ada yang nangis. Ya takutnya kenapa-napa ya. Iya. Nah dari situ pas gini, saya panggil si Mas ini kan, Mas Hendy sama teman, tolong bantu. Ini bahaya. Pas ini si gondrong ini teh, lak-lakan udah keluar banget, udah mau sukmanya, udah mau keambil. Karena apa, saya ngelihat di sini nih, belakang ini kayak ketarik gitu, ada yang narik. Nih. Alhamdulillah pada ditarik lagi semua sama teman-teman saya gitu. Termasuk Mas Hendy juga kan. Dari situ udah ada yang kejar, takut kenapa-napa, bilang orang tuanya gimana, ya kan. Nah dari kejadian itu udah beres ya. Saya ditunjuk sama Mas Hendy gitu kan. Man, siap. Kamu lanjutin ke atas. Sama siapa Mas? Sama Bahanto. Berdua, tambah sama si Indra. Bertiga teh. Kita dari 13. Dari 13 kita naik bertiga ke atas. Ini siapa yang si gondrong gimana? Udah itu urusan gua. Kata Mas Hendy. Kita lanjut bertiga itu pas jalannya gitu gini, zigzag. Itu di pertengahan jalan itu biasanya monyet nih ya. Monyet yang gede-gede biasanya nggak turun, ini turun teh. Kan, nyet turun dia. Monyetnya gede-gede. Itu tepat di atas saya, bergelantungan. Kata saya bentar, berhenti dulu, mungkin dia lewat dulu. Dari situ Mbak Anto bilang, Man ini gimana? Gak gimana-mana, kita lanjut.
begitu lanjut nyampe ke yang pertama ini, yang Mbah Balung Tunggal sama Raden Panji Ranggawulung. Saya begitu nyampe, itu posisinya gini, naik gini. Nah di sini itu ada saung, masuk tuh, gitu duduk, begitu duduk ini teh. Saya kan disuruh mimpin sama Mbah Anto. Bah, yang mimpin, enggak kamu aja, kamu yang disuruh ke sini. Gitu. Begitu duduk, di Indra, si Abah Anto, begitu duduk teh. Ini kita cahaya keluar, tuh kayak lampu petromak, cahaya keluar, tuh. Habis gitu hilang, redup, suasana tuh beda. Suasana beda, jadi sebuah apa? Saya tuh kebawa sama suasana kesedihan di situ. Jadi ibaratnya tuh yang di situ itu curhat sama saya gitu. Saya sambil nangis. Karena nangis. Kok makam keramat itu banyak yang minta-minta, gak bener sih. Ibaratnya gitu. Bukannya didoain, malah lu yang minta, ibaratnya gitu. Sambil nangis saya, gak tahan. Banyak itu yang minta yang aneh-aneh. Banyak. Nah gitu, dari situ udah saya gak mau terlalu jauh kan. Iya. Kita tutup langsung, kita doa, beres. Habis doa ini kita mau jalan itu, udah sosok lagi. Itu jelas. Apa yang dilihat Bang Roman? Itu kan itu makamnya, makam. Ini saya kan, jadi putar sini, ini tebing. Tebing itu ada sosok. Bajunya copang camping teh. Ini caling gitu. Bajunya copang camping malah coklat kucel. Pinggir ya. Ini kayak astagfirullah. Lusuh banget bajunya. Iya. Tepat di pinggir. Gak lama kemudian saya tanya, Bang Anto, maaf, lihat gak? Iya, lihat. Udah, gak usah lama-lama sih, kita lanjut ke atas. Dia lanjut ke puncak, kita lanjut ke puncak itu. Jam berapa itu di situ? Sebelum maghrib. Oke. Sebelum maghrib. Ada yang manggil, man tungguin. Ternyata ada salah satu yang nyusul deh. Dia bawa senteran sama air minum. Dia nyusul, jadi kan otomatis berempat kita ya. Berempat jalan ke atas, nyampe ke Yang Haji Putih. Yang Haji Putih kita langsung ke Yang Haji Putih. Di sana saya juga yang ngedoain, yang mimpin. Beres di situ, itu gak ada apa-apa, adem banget di situ. Yang Haji Putih, adem. Keluar dari situ, kan keluar lagi masuk ke Kimas Manggala sama Kimas Bungsu. Begitu masuk, itu baru aja di pintu teh. Wah, selendang deh gini teh. Masuk, assalamualaikum. Selendang hijau, udah kuning ke orenan segala rupa dah. Dari gini masuk, datang, nah duduk. Lagi-lagi suruh mimpin juga situ. Mimpin doa. Cuma yang dikasih lihat tuh, ada yang dikasih lihat tongkat, ada yang dikasih lihat baju segala rupa gitu. Kata saya cuma Omat sebelum kita berangkat itu jangan ada yang minta-minta kayak gitu. Yang aneh-aneh lah. Ya, yang aneh-aneh. Kita lepasin kayak gitu. Nah situ beres berdoa, keluar ke Mas Manggala beres. Itu sih sosoknya itu senyum terus saya. Senyumnya gak berhenti-berhenti. Sampai saya duduk di teras, senyum. Sampai saya dikatain orang gila sama Abah Anto. Wih, istighfar. Kenapa, Pak? Orang senyum kok dia. Kalau dia senyum, kita senyumin, Pak. Berarti dia ibaratnya nerima kita di sini. Ya kan? Gak lama kemudian ada tukang kopi di situ kan. Kayak di puncak Pancar ini. Panggil, pesan kopi 4. Pesan kopi hitam semua 4. Saya minta kopi yang pahit 1. Gak lama kemudian dibikin. Ternyata yang bikin tuh 5. Dia bikin 5, pahit semua, gak ada yang manis. Saya tegur kan. Kang, punten. Saya kan tadi minta 4. Yang pahit 1, yang manis 3. Ini kok 5 malah kasih 5, pahit semua. Terus? Mau gak mau, kata si penjaganya ini tukang
Enggak, saya lihat tadi 5 orang akang sini. 5 orang sama siapa? Kata saya. Yaudah gak apa-apa deh. Nuhun, makasih. Itu kopi, kata Abah Hanto, ini kopi satu lagi. Buat siapa? Udah buat saya aja. Saya 2 gelas. Kopi pahit semua. Itu keanehan di situ, ya kan. Orang kita masuk 4 orang, dibilangnya 4, dia 5, ya kan. Di situ sebelum kita jam 6:30, jam 6 tuh harus kita turun lagi kan. Iya. Karena kita langsung balik lagi ke bawah. Itu semenjak kita ngopi itu yang di makam ini senyum nggak berhenti. Sampai saya makan cemilan juga masih bersenyum aja. Masya Allah. Ya. Nah dari situ kita turun lagi kan. Karena turunnya agak cepat. Jejak pas pojokan ini. Gak tahu kenapa itu. Ada lubang kecil. Lubang ya buat satu orang masuk. Itu lubang itu bukan 1, 2. Ada berapa? Pokoknya tiap tikungan. Ada lubang? Iya. Karena ketutup alang-alang, saya gak berani, takutnya ular. Iya. Ya, sarang ular kan. Ya. Saya tanya si Abah sama yang lain gitu, Pak, sama si Indra gitu. Bro, lu lihat gak? Kok saya enggak, kalau Bang Hanto lihat. Lu tahu gak? Bang Hanto bilang, lu tahu gak itu apa? Itu yang minta-minta kayak gitu. Orang-orang yang minta itu ke situ. Arahnya. Kalau dikasih pusaka di situ, diarahin ke arah ke situ. Gua gitu. Kayak gua gitulah ya. Kayak gua teh. Cuma orang-orang yang polosan susah. Dapat kayak gitu. Nah, dari situ saya jalan tektok langsung nyampe warung kan. Saya tanya yang tadi Sukmanya mau keambil ini teh. Si gondrong itu. Si gondrong tinggi besar gitu kan. Badan tinggi besar kayak gitu, lidah keluar. Aduh. Nah, di situ tanya, "Bang, kenapa tadi?" "Kenapa? Enggak apa-apa." "Ah, lu bikin kaget aja." "Sehat?" "Alhamdulillah. Makan Indomie teh. Udah sehat." Udah seger dia. Seger banget deh. Ya dari situ kan saya belum sholat maghrib ya kan. Turun gitu saya apa saja sholat maghrib dulu. Di warung, lapangan yang ke arah ke puncak. Ini tuh ada musola. Saya kan berempat sholat tuh. Begitu nginjak mau ke toilet, suara wah. Saya kan pertama yang buka itu. Wah. Dia lihat. Astagfirullah, apalagi ini. Putih biasa lah. Cek Sunda mah ngajol gitu. Nah, dulu tanya sama si Agus. "Kenapa, Man?" Enggak apa-apa. Ini aja lagi. Ini air wudhu kan. Barang. Sebelum saya tadinya mau komat, ya kan. Ternyata udah diduluin sama Abah Hanto, komat. Jadilah saya imam, ya kan. Mau gak mau, saya imamin 3 orang. Begitu Al-Fatihah teh, beres Al-Fatihah kan amin. Iya. Amin kalau 3 orang di belakang itu pasti kedengeran, ya kan. 3-3-nya, ini enggak. Menggema. Ini menggema satu musola itu. Kayak banyak jamaah. Iya. Oke. Allah. Sampai saya bergetar gitu. Amin. Allah. Mulai gini, mana? Ini kan kalau 3 orang pasti ketahuan suaranya. Ini di mana-mana. Dari situ mau kamu lanjut. Sampai branding juga saya kan. Dari situ beres, saya tanya kan. Nah, beres langsung ke warung kan. Ke warung si Pak Agus sama yang lain nanya. "Man, kenapa? Tadi kita sholat berapa orang sih?" Tuh Pak Agus kan kagak tahu kita. Pak Agus udah ketahuan 4 orang di belakang makmum ya kan. Imam 1. Itu enggak, itu suaranya banyak banget. Tapi tujuan utamanya ke Gunung Pancar itu hanya untuk urusan tadi atau ada urusan lain? Kalau saya sendiri sih niatan ziarah sebelumnya jauh sebelumnya itu saya udah terikat ke sana. Pengen ke sana cuma belum ada waktunya. Nah, kalau Abah Hanto dan siapa satu lagi siapa? Abah Hanto sama Mas Hendy yang lain itu ya. Itu dia ada niatan apa? Kalau dia itu niatan nganter saya. Kalau ibaratnya kalau Mas Hendy kan
ngasih tantangannya itu 3 kali minimal gitu kan. Kalau saya sekali, jadi pilihannya ke Gunung Pancar. Kalau yang lain itu 3 kali ke Gunung Pancar. Ya makanya yang lain itu pada bingung. Ibaratnya, lu kok sekali sih? Gua ke 3 kali gitu kan. Tanyain ke Mas Hendy, dia beda. Ya bingung kan, beda gimana orang sama gitu kan. Berarti 1 kali cukup nih. Iya cukup kan. Kalau lu mau silaturahmi ke sana gak apa-apa. Tapi kalau misalkan masalah tes gitu kan, masalah lu masuk ke kumpulan ini 1 kali cukup. Karena apa? Karena lu udah aman lah ya baratnya gitu. Hikmatnya dan hikmahnya Iya. masuk ke perkumpulan itu apa, Bang Roman? Nah dari situ teh sebelumnya sebelum kita kan pulang nih ya kan lanjut tadi kita pulang nyampe ke base camp itu saya ingat wah ini motor ada akinya kan nih. Oke. Saya buka teh, wah asap keluar, asap dari motor ini keluar, astagfirullahaladzim ya Allah. Ini akinya kemana? Saya kontak orang rumah, ternyata ada di rumah di bawah adek, dicas. Nah dari situ, yaudah saya pulang aja, pulang. Singkat cerita 1 minggu kemudian, 2 minggu kemudian itu kumpulan sepi. Kenapa? Satu-satu orang-orangnya itu ketahuan. Maksudnya ketahuan itu antara satu sama satu itu gak akur. Ibaratnya berani di depan doang, tapi di belakang itu beda lagi cerita. Gitu. Kayak seakan-akan punya satu tujuan padahal saling ikut. Iya, saling sikut. Nah, jadi kebuka semua teh dari semua orang yang kumpulan itu. Nah, makanya sampai sekarang juga kita nggak pernah masuk situ lagi, gitu kan? Karena perkumpulan itu udah gak benar ibaratnya. Tapi kalau si abah-abahnya masih ada? Masih justru itu. Jadi dia itu sekarang bukan saya yang minta tolong ke dia ya, tapi dia yang minta tolong ke saya. Jadi kebalikan, Pak Anto. Sama Mas Hendy juga. Mas Hendy sekarang dampingin saya. Kalau Mas Hendy butuh, saya ada gitu kan. Kayak kemarin juga gitu. Alhamdulillah dia yang ibaratnya ngasih nasihat yang benar ke saya. Orang mana mereka? Jawa Barat juga? Kalau Mas Hendy itu dia orang Jawa. Cuma dapat istri orang Serang, dia tinggal di Bogor bareng. Jawanya Jawa Tengah. Ya gak bisa ya sebutin kota. Berarti spesifikasinya perkumpulan itu yang tadinya dilihat perkumpulan orang-orang yang punya tujuannya satu, ternyata dibalik itu tujuannya beda-beda. Iya. Kalau Abah Anto gimana? Kalau Abah Anto itu dia tujuannya nganter saya sih sebenarnya. Oh cuma hanya itu ya? Nganter saya, dampingi saya gitu kan. Disuruh apa? Disuruh Mas Hendy. Gua dampingi dulu deh gitu kan. Si kontrakan itu bersih akhirnya? Jadi dibersihin? Itu jadi dibersihin cuma gak lama kemudian Mbak Anto pindah. Pindah kontrakan lagi ke yang baru. Gitu. Tetap tiap dia mau kontrak kita bersihin dulu. Gitu. Nah dari situ dari awal kejadian itu si karakter-karakter orang-orang satu persatu itu ketahuan semua, kebongkar semua. Saya singgung kan sama Mas Hendy. Mas maaf, apa ulah saya gitu kan. Soalnya apa, ini kejadian bukan sekali 2 kali. Satu pengajian aja pernah saya bubarin. Satu pengajian teh. Iya, apalagi ini yang ibarat perkumpulan kita nggak tahu deh yang mau saling apaan. sikut gitu kan. Banyak kejelekan, keburukan di dalamnya. Jadi pengajian aja saya bubarin. Karena apa? Dia itu di dalamnya itu menjual belikan, berbisnis dengan ibaratnya dengan bahasa-bahasa apa ya? Potongan-potongan huruf Al-Quran di dalam dibuat bisnis. Saya cuma bilang ya kan ke pengurusnya ini, ke ustadznya ini. Ini lama-lama bubar. Dalam jangka seminggu kemudian bubar. Itu gak benar. Soalnya apa? Di dalamnya ada bisnis. Lu kalau mau ngajarin yang benar gitu kan. Gak usah pakai jual beli kayak gitu. Kalau mau jual beli ya di luar gitu kan. Ada waktu, ada batasnya. Nah dari situ saya keluarkan pengajian ikut masuk ke kumpulan yang baru ini. Begitu juga. Bubar. Gitu kan. Karakter satu orang-orang. Nah Mbak Anto, Mas Hendy, Indra sama yang lainnya ini tahu dia. Oh karakter si Anu ini, orangnya gini.
ternyata gak bisa dipercaya. Oh ternyata mainnya kayak gini jelek banget. Gitu. Bongkar semua di kumpulan itu. Nah setelah bongkar semua, saya tanyakan Mas Hendy, ya man mungkin Allah ngasih jalannya ke situ, ya kan, atas perantara saya. Gitu. Ya sebelum saya masuk itu kumpulnya itu hampir tiap minggu tuh. Saya masuk kok baru langsung pecah. Tapi berarti sekarang udah nggak ada hubungan ke mereka lagi ya, kecuali ke Abah Hendy aja. Kalau saya kan silaturahmi sekali-sekali balik. Tapi ke orang-orang yang lain di situ nggak ada. Ya cuma ke Abah Anto masih, atau enggak Mas Hendy. Itu yang dekat sama saya. Karena memang tujuan awal dia baik, bukan untuk aneh-aneh. Beda dengan kepala mereka yang lain-lain. Oke, kalau begini kan enak. Berarti perjalanan Gunung Pancar penuh dengan haru. Kenapa ada kejadian-kejadian ternyata kasih teka-teki. Kalau sebenarnya di salah satu perkumpulan itu banyak ada nilai-nilai otak yang beda-beda. Banyak maksud-maksud tertentu. Ada sebelumnya juga, sebelum kita naik ke Gunung Pancar itu saya mimpi teh. Mimpi itu ada Nyimas Bungsu. Nyimas Bungsu itu datangnya itu dia pakai kebaya warna hijau, cantik banget. Datang mimpi. Begitu udah deket senyum. Saya bangun istighfar kan. Istighfar langsung ngambil air wudhu, terus sholat. Paginya saya telepon Mas Hendy. Assalamualaikum Mas, maaf. Ini saya tadi malam mimpi apa? Ini mimpi cewek cantik gitu kan, pakai kebaya hijau gitu kan. Nah Mas Hendy langsung, ya udah lu ke Gunung Pancar, lu udah ditungguin di sana. Emang tujuannya ke situ mungkin arahnya. Iya. Oh mungkin Mas, saya nggak tahu. Mas Bungsu kayak gimana, ya kan makamnya juga kayak gimana gitu. Ya mungkin dari situ kali. Gitu kan. Tapi akhirnya ketemu sama makam atau tapak tilasnya Mas Bungsu di sana. Itu yang senyum itu. Oke. Akhirnya ketemu itu. Alhamdulillah disambut sama beliau. Dari situ, alhamdulillah dari situ kan ada tapak Uwa juga, Aki juga di situ dulunya. Masa ada beberapa keluarga ada di situ ya. Sampai nginep juga. Nah ini juga jadi pelajaran nih buat sahabat mistis ya Kang Roman, kalau mau ziarah, mau ke tempat-tempat spiritualis, memang tujuannya harus untuk spiritualis, untuk kebatinan. Jangan datangnya mau niatnya ziarah ke salah satu makam keramat. Makam keramat itu biasanya makam sesepuh atau makam orang bahasanya orang yang diistimewakan lah di suatu kota atau suatu tempat yang nantinya dijadikan hal-hal buruk sama oknum-oknum lain. Contoh kayak beberapa orang yang ada di perkumpulannya Mas Roman saat itu. Jadi kalau emang niatnya mau ziarah ya udah kirim doa. Memang niatnya untuk kasih hadiah Fatihah, ya doa. Terus untuk perjalanan spiritualis kita, kebatinan. Makanya jarang ada satu lokasi kayak misalnya teman spiritualis ngajakin gitu. Yuk mandi ke sini, mandi ke situ gitu. Kalau saya jarang mau, kalau emang hati saya nggak kepengen nggak. Nah, saya pernah dulu ke Jawa Tengah itu Sendang. Itu tepat jam 12 malam. Awal niatnya itu gak mau mandi. Cuma kata Mas Hendy, mandi sekarang. Ada apa emang? Mandi sekarang. Begitu kalau saya nggak suka digituin. Begitu mandi keluar. Tetap kalau saya nggak bisa tuh Mas Roman. Kayak saya pergi ada salah satulah orang tua yang udah saya anggap tetua saya gitu, kayak orang tua saya sendiri. Udah mandi nggak mau, mandi nggak mau, nggak malam ini tuh bagus. Mau mandi, jangan nunjuk saya lagi nggak mau. Bener, kalau saya jadi mandi saya ngapa sendiri. Karena apa? Hati orang, pikiran orang nggak ada yang tahu. Saat saya mau mandi memang waktunya untuk mandi. Tapi setelah saya udah bergelutnya di sekarang dari 2018 sampai sekarang saya udah nggak pernah yang namanya mandi ke kumkum lah ibaratnya di Umbul di mana-mana. Karena bagi saya udah kayak nggak ada waktu lagi untuk berendam lagi gitu. Kalaupun mau ya saya ke pantai, ke satu tempat itu
khusus pribadi saya, ibaratnya ya untuk relaksasi saya, untuk pembersihan energi negatif yang ada di badan saya meditasi dengan ketenangan, itu cuma suami saya doang yang nemenin. Makanya nggak ada yang namanya visualisasiin video mau di Instagram atau apapun yang ngelihat saya lagi ada di pemandian ini, pemandian itu, enggak. Karena orang yang ngelihat itu pandangannya juga kadang-kadang beda. Ada yang mikir, kok dia masih ya mandi-mandi gitu, katanya udah tobat. Jadi saya daripada asumsi kalian semuanya giringnya malah ke negatif, mendingan gak sama sekali Iya. gitu. Kalau saya terakhir itu buat pembuktian, karena si kuncian ini tempat sendang itu pakai gak bener, gitu. Ibaratnya, ini tempat bener, kenapa gak dibuat jadi gak bener? Makanya dibuktikan hari itu. Iya, juga. makanya kalau untuk kalian semuanya nih sahabat mistis mau coba lagi buat spiritualis ya yang bener-bener aja gitu. Kalau mau jiaroh, kalau mau ke tempat kayak mau berendam di malam-malam tertentu kayak contoh pembersihan badan di malam satu suro apa-apa menurut keyakinan kalian nggak apa-apa, tapi jangan cari kekayaan, cari kejayaan, udah nggak zaman sih. Zaman sekarang mau kaya ya kerja, mau jaya ya nabung, punya investasi otak, kecerdasan. Karena apa? Kalau kalian bisa ngambil peluang-peluang bagus, itu bakalan kita jaya terus sampai kapanpun. Karena peluang yang kita bisa maksimalin dengan kreativitas yang positif, menghasilkan, terus mengedukasi orang, terus bisa memperpanjang rezeki. Nah, yang penting halal, itu akan menjadi kejayaan untuk diri kalian sendiri. Kalau ujung-ujungnya minta lagi sama dedemit, sama setan, ya nggak kelar-kelar. Bahkan ada tumbal yang harus kalian persembahkan lagi. Ya duit banyak tapi keluarga satu-satu mati, siapa yang mau nikmatin, ujung-ujungnya kita juga yang mati. Terima kasih Bang Roman untuk cerita hari ini. Sama-sama. Pelajaran buat teman-teman yang masih nggak tahu caranya berspiritualis kayak gimana, mempelajari ilmu kebatinan itu harus kayak gimana. Banyak yang sembarangan asal gue datang aja gue juga udah dapet dah. Wangsitnya di mimpi harus berdiem di kuburan ini, nanti dapetnya keris gitu-gitu. Nah itu udah buang-buang semuanya. Buang jauh-jauh karena keris kalau di jual nggak bakalan laku untuk beli mobil banyak, jadi orang kaya enggak. Keris itu satu senjata tajam budaya di Indonesia yang harusnya kamu pelajari. Oh ini dari Jawa, ini keris dari Sunda, kan beda-beda tuh senjata tajamnya. Untuk hiasan nggak apa-apa, tapi kalau untuk digunakan dan disalahgunakan itu yang sedih. Karena itu tradisional yang harus tradisi yang kita jaga gitu ya. Bang Roman terima kasih buat sahabat mistis juga, terima kasih Bang Roman. Semoga sehat, terima kasih sudah datang ke sini lagi, berbagi cerita lagi. Buat sahabat mistis yang mau kayak Bang Roman, ikut dua-duanya langsung hubungi admin aja ada di sini. Dan buat kalian semuanya, sekali lagi aku ingatkan di setiap akhir video pasti aku akan ngingetin kalian keseruan dari GTA. Game tempat angker disegel sama saya. Nah, ada di channel Denananda, nanti ada di deskripsi linknya atau saya taruh di sini linknya. Langsung kalian klik. Karena ada apa aja sih? Di mana ekspresinya kalau tim GTA itu main games di tempat angker yang tempatnya itu kadang saya pakai juga untuk penelusuran. Jadi GTA dulu main di sana baru saya diyakini itu pasti angker banget. Ada Kang Nanda, ada Ale, ada 3 talent, ada Wajan pastinya yang kalian udah mulai ngefans nih sama Wajan. Ada Mas Agung, ada Jonas. Keseruan apa lagi? Ada bintang tamu nggak teh? Nanti kita bakalan sediain bintang tamu yang bikin kamu makin kaku perutnya atau makin ikut mau muntah karena kesel ngelihat mereka atau gemes. Pokoknya saksiin aja GTA Game Tempat Angker. Terima kasih buat sahabat mistis. Terima kasih buat semua kru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.